Ini soal yang terakhir kawan-kawan ya, soal TKP. Mungkin soalnya seperti ini. Jadi kalau memang soalnya panjang-panjang seperti ini ya, kita berarti harus berlatih membaca gitu kawan-kawan ya. Harus bisa memilah dan memilih poin mana yang penting gitu, untuk kita bisa menyelesaikan soal yang diberikan gitu, tanpa harus kita membaca semua gitu kawan-kawan ya. Dan sarannya, disarankan gitu kawan-kawan ya, kemarin ada yang bertanya apakah kita harus mengerjakan soal TKP dulu. Justru kalau kita terfokus kepada TKP ini, sayang di soal TWK dan TIU kawan-kawan. Kenapa? Gini, karena kalau TKP itu ketika kawan-kawan menjawab baik itu A, B, C dapat nilai gitu, sekalipun salah menjawab dapat nilai 1. Beda kalau kawan-kawan menjawab TWK, misalkan TWK dengan TIU, dengan asal, dengan menebak, kawan-kawan nggak tahu ini dia nilainya kalau salah 0 gitu. Sebaiknya TWK dan TIU dikerjakan, tapi tadi dikerjakan dengan waktu yang cepat. Tadi kalau kawan membaca, kalau kawan latihan, insya Allah gitu ya akan cepat gitu. Dan diperhatikan, pokoknya kalau ada soal yang susah kayak gini, misalkan nanti di TIU ada banyak bacaan, lewat aja. Kayak misalkan ada soal Tini, Tono gitu ya, kayak gitu. Duduk di mana, siapa yang jauh, ini tuh lewat aja kawan-kawan ya. Karena itu memang menyita waktu gitu. Lewat aja dulu, nanti kita kalau sudah selesai semua, baru balik lagi ke nomor soal yang belum kita kerjakan gitu maksudnya kawan-kawan. Jadi ya sebaiknya disarankan, ini menurut hemat saya gitu pribadi ya, kerjakan TWK TIU dulu ya. Jadi kerjakan gitu, karena bagaimanapun TWK dan TIU kan kawan-kawan sudah berlatih membaca. Sayang kalau kawan fokus di sini ini, sementara soalnya seperti ini panjang, nanti satu soal habis itu. Kalau satu soal kawan-kawan mengerjakan ini lebih dari 1 menit, lebih 1 menit nih, baca aja dengan baca, belum lagi mikir lagi, belum lagi kalau bacanya diulang-ulang 2 kali membaca, itu kan sayang. Kalau kawan-kawan baca ini 2 menit, bayangin TKP itu berapa soal? 35 kan. Kalau kita ini mengerjakan rata-rata 2 menit, sudah 70 menit. Tinggal 20 menit nggak bakalan cukup untuk sisanya yang mengerjakan 70 soal, 65 soal lagi kawan-kawan, sayang gitu. Jadi tetap aja kerjakan, disarankan gitu ya, kerjakan TWK kemudian dan TIU. Tapi kalau nggak bisa, yang nggak pede, nggak yakin, lewat aja dulu. Nanti baru kerjakan ini. Kenapa? Tadi sudah dikatakan bahwa TKP itu kawan-kawan membaca, menjawab, bukan membaca ya, menjawab asal atau salah gitu ya, nanti itu dapat nilai gitu. Mudah-mudahan aja nanti kawan-kawan, nanti kan setidaknya kawan-kawan nggak mungkin menjawab nilai yang nilainya 1. Kenapa? Karena kawan-kawan nanti bisa kayak ini contoh ini. Menjelang tahun politik di sini disebut dengan maraknya ujaran kebencian dan informasi palsu hoax di masa pendidikan. Nah, sebetulnya sampai sini udah cukup nanti kawan-kawan ya. Kalau misalkan penasaran, kita baca dulu aja deh ya. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka tidak mau menutup kemungkinan lahirnya generasi radikalisme di Indonesia. Di samping itu, keberagaman yang dimiliki Indonesia juga menjadi salah satu alasan sulitnya mengendalikan gesekan masyarakat di media sosial. Sikap saya sebagai seorang ASN dalam mengatasi permasalahan ini adalah, nah kawan-kawan, sebetulnya kita cukup membaca dari sini saja. Kalau soal seperti ini ya, kawan-kawan cukup membaca. Menjelang tahun politik dewasa ini disambut dengan maraknya ujaran kebencian dan informasi palsu hoax. Oh, berarti ini tentang hoax nih. Langsung ke sini, ke kalimat yang terakhir. Sikap saya sebagai seorang ASN. Oh, kalau ada hoax sebagai seorang ASN mau ngapain? Biasa saja karena tidak merugikan diri saya sendiri. Nah, kayak gini kan nggak mungkin dipilih oleh kawan-kawan kan? Artinya apa? Artinya ketika kawan-kawan mengerjakan yang ini, nggak mungkin. Jadi kawan-kawan tetap akan dapat nilai, dan nggak mungkin 1 itu menurut hemat saya. Kenapa? Karena kalau yang 1 itu bisa kelihatan, dia itu agak kesannya negatif gitu. Berarti otomatis dong, paling tidak kawan-kawan nanti ketika menjawab asa akan dapat
atau membaca dengan cepat gitu akan dapat nilai 2 paling tidak, dan 3 itu paling tidak itu kawan-kawan ya. Nah, maka disarankan ya udah kerjakan TWK dulu, TU baru TKP nantinya. Berikutnya, mengkoneksikan sekaligus menanamkan nilai keagamaan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Mendatangi setiap tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mendiskusikan permasalahan dihadapi bangsa ini. Oke. D. Mengkomunikasikan lisan pentingnya pengamalan baca dalam kehidupan masyarakat. E. Berhati-hati terhadap berita hoak dan berusaha untuk tidak bertemu suasana. Otomatis nih yang ini pasti 1 nilainya nih. Paling kecil nih, 1. Dan karena kita harus memilih nilai pilihan yang terbaik di antara yang baik itu adalah yang B, kawan-kawan. Ya, kenapa? Ya, di samping kita menanamkan nilai-nilai keagamaan gitu, di samping juga kita harus mengkoneksikan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan. Jadi nilai keagamaan itu harus kita padukan dengan nilai-nilai Pancasila. Juga Undang-Undang Dasar kalau begini, insya Allah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Artinya tergantung sesuai ASN. Kalau kita posisi ASN sebagai apa? Ada yang bertindak sebagai ASN misalkan sebagai guru, kan ada dosen, ada apalagi misalkan ASN yang lainnya misalkannya. Berarti kita harus bertindak sesuai kapasitas kita, sesuai posisi yang dimiliki. Kalau guru misalkan ya berarti tinggal menanamkan dan mengkoneksikan ini nilai keagamaan dan nilai Pancasila ini, baik itu melalui materi yang diajarkan kepada siswa misalkan ya, ataupun melalui motivasi kepada siswa, baik itu pada upacara bendera misalkan upacara Senin dan motivasi lainnya yang di dalam kelas misalkan yang bisa dilakukan gitu kawan-kawan, maksudnya ya dengan kapasitas yang dimiliki itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 ini B. Jadi cukup kita membaca yang ini kalau kita sudah terbiasa membaca gitu ya, langsung ke sini. Gitu. Kalau kita kawan-kawan kurang pede, ya udah terpaksa baca semua gitu ya. Lalu ke sini larinya gitu. Nah, jadi disarankan kerjakan TWK dulu, TU baru ke TKP begitu kawan-kawan ya. Understand? Jadi tadi mantap. Kalau mantap, lanjut gitu soal berikutnya. Ada nggak? Ketika Anda mendapati seorang pimpinan di tempat Anda bekerja yang mana setiap keputusan tidak bijaksana, bahkan terkesan merugikan. Sikap Anda sebagai seorang yang diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan sekitar adalah bla bla bla. Tuh kan kawan-kawan, intinya kita mendapat pemimpin gitu. Kemudian keputusannya itu nggak bijaksana dan merugikan. Apa yang kita lakukan gitu? Apalagi kita menjadi orang kepercayaan rekan-rekan karena kemampuan kita, misalkan karena skill yang kita miliki, atau karena kita misalkan yang lebih tua gitu dituakan dan kita yang lebih memiliki kompeten yang lebih bagus di antara yang lain misalkan. Apa yang kita lakukan? A. Mencoba mengingatkan pimpinan dengan mengajaknya untuk berdiskusi 4 mata. B. Mencoba mengingatkannya pada saat rapat berlangsung. C. Mengingatkan dengan sopan dan mengharuskan segera merubah kebijakannya. D. Mengingatkan jika diminta oleh rekan-rekan. E. Mengingatkannya dengan baik agar Anda diberi jabatan penting. Lagi-lagi kawan-kawan. Jadi jawaban yang paling bagus di sini adalah yang ini, yang 5. Jadi kita yang A berarti nih. Kenapa? Karena kita harus mengingatkan pemimpinan itu, tapi ingat namanya pimpinan itu kawan-kawan. Jadi kita perlu tahu dulu ini. Aspek apa yang akan kita ukur di sini di kepribadian ini? Ini kemampuan kita mengendalikan diri kawan-kawan. Mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Jadi ketika ada kasus seperti ini kita harus bisa mengendalikan diri, jangan langsung main hantam, main sikat gitu. Bahaya untuk kitanya juga. Ya kan? Apalagi kalau teman-teman kita nggak mendukung juga misalkan, bahaya itu mencelakakan diri kita. Tapi kalau teman-teman mendukung ya kita pun harus berhati-hati dalam mencoba mengingatkan pimpinan gitu. Karena bagaimanapun pimpinan itu pasti nggak mau diingatkan, apalagi di muka umum. Jadi ya pertama ya kita ingatkan pimpinan dengan mengajaknya berdiskusi. Kita ngomong 4 mata gitu, baik-baik datang ke ruangannya, misalkan ngobrol apa, misalkan baik-baik ya, mohon maaf atas dasar kebijakan Bapak berikan selama ini di tempat kami bekerja ini ternyata dirasakan tidak mengenakan untuk saya pribadi dan juga untuk kawan-kawan yang lain gitu ya. Jadi jangan langsung Pak tolong ganti, wah gitu nggak boleh gitu ya, karena bagaimanapun pemimpin itu adalah seorang yang harus kita patuhi ya. Gitu kan, atiullah wa ati rasul wa walil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin ya, gitu. Taat dulu ke pemimpin walaupun dia agak jahat. Nah kita ya mencoba untuk mengingatkannya pelan-pelan gitu, jangan langsung main sikat hajar gitu, nggak boleh. Itu pun berbahaya untuk kita, karena bagaimanapun sifat pemimpin itu ya pemimpin nggak pasti ya syukur-syukur kalau pemimpinnya itu bijaksana, welcome gitu. Kan di sini sudah kelihatan, di sininya kebijakan saya sudah tidak bijaksana dan merugikan, berarti dia kemungkinan tidak bijaksana kan kalau begitu. Maka untuk mengingatkannya ya kita harus secara bijaksana, ngajaknya diskusi dengan bersama-sama gitu kawan-kawan ya.
B. Mencoba mengingatkannya pada saat rapat berlangsung. Ini juga boleh pada saat rapat berlangsung boleh, misalkan karena ini misalkan keputusannya diberikan pada saat rapat nih, kita langsung aja. Bukan berarti, tapi tidak ada di sini kan tidak ada niat untuk dipuji orang lain kan. Ini hanya kita ingin sedikit mengingatkan gitu kepada pimpinan ini, tapi di rapat gitu ya, dapat nilai ini tapi 4. Jadi kalau nggak ada option yang A, berarti kita jawab yang 4. Yang B. Yang C, mengingatkan dengan sopan dan mengharuskan segera merubahnya. Ini mengingatkan sopan, ini boleh dipilih tadi. Tapi ini ada keharusan kita untuk segera merubahnya. Itu kan nggak mungkin, susah gitu kan. Nah, ini artinya kita memaksakan kehendak, berarti tidak bisa mengendalikan diri. Ini dapat nilai tapi 3 gitu kawan-kawan. Ini mengingatkan jika diminta orang lain. Kita mau mengingatkannya, kita mau berbuat kebaikan tapi diminta oleh orang lain, oleh rekan-rekan. Dapat nilai tapi 2 gitu kawan-kawan. Kalau nggak diminta, harusnya nggak diminta, spontan aja. Nah, sikap kita kan yang ditanyakan sikap kita terhadap keadaan yang ada gitu. Berarti ya tadi gitu. Yang E, mengingatkannya dengan baik. Ini bagus sebetulnya, mengingatkannya dengan baik tuh. Tapi ada embel-embel yang lain, jebakan Batman kawan-kawan, lagi-lagi kan gitu. Mungkin barangkali nanti kawan-kawan takutnya seperti ini, dapat soalnya kan bagus semua depannya, padahal di belakangnya kasih negatif gitu. Berarti itu kan bukan jawaban. Ini bagus, ini lebih bagus kan, bisa gitu. Ini kan mencoba mengingatkan pimpinan, ini bagus, tapi ini ada kata baiknya, lebih bagus nih. Tapi ternyata di ujungnya diberi kesan negatif agar diberi jabatan yang penting. Oh, ini negatif kan, kalau ininya bagus positif, ininya negatif. Berarti plus dan min jadi min kan. Maka ini yang seharusnya bagus jawabannya jadi tidak bagus, dapat nilai 1 nih kawan-kawan, karena ada keinginan kita untuk diberi jabatan penting, pengen dipuji. Berarti kalau begitu ada modus gitu kawan-kawan ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus soal ini, jika opsinya seperti ini ya kita jawab yang A gitu kawan-kawan. Understand? Iji sedih mantap. Kalau mantap, next.